Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Soal nomor 11. Di situ ada diketahui luas BEFG sama dengan sepertiga luas ABCD dan luas segitiga BCE sama dengan 48 cm kuadrat. Berapa luas persegi ABCD? Nah, kalau ditanya luas persegi ABCD dan ada korelasinya dengan BEFG, maka ini kita ubah dulu. Luas ABCD itu sama dengan 3 kali luas BEFG. Nah, BEFG itu akan mengalami perpotongan di titik B dengan C. Nah, sehingga ini kita pindah, triknya ada di sini. Yang segitiga EFC ini kita pindahkan ke sini potongannya. Kan toh akan sama gitu ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini membentuk sebuah segitiga di sini juga. Nah, sehingga luas dari EFC akan sama dengan luas yang ini. Misalkan ini titiknya adalah F aksen setelah kita pindah. Sehingga kalau kita otak-atik lagi, maka ini kita tuliskan luas BEFG itu sama dengan luas dari BCE plus BCF aksen gitu ya. Berarti luas segitiga BCE plus luas segitiga BCF aksen. Udah tinggal masukin angkanya. Maka 3 kali luas BCE adalah ini ya 48. Berarti 48. Nah, luas BCF aksennya gimana? BCF aksen itu juga 48 karena BCE itu sama dengan BCF aksen gitu ya. Berarti ini 48. Nah, 48 tambah 48, 96. 96 dikali 3, maka 288 cm kuadrat. Inilah luas ABCD-nya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Betul ya, ini ya. Nah, ini jawaban soal dari teman kalian, sorry. Nah, maka ini hasilnya. Nah, jadi kita perlu meninjau trik apa yang dapat kita lakukan. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, nah ini sedikit berbahasa Inggris. The chance of someone is putting the ball in the ring is 3/5. Nah, peluang seseorang meletakkan bola dalam keranjang adalah 3/5. Berarti ini peluang berhasilnya ya. Berarti peluang berhasil yaitu 3/5. Nah, if the person throws the ball 3 times. Nah, dia melempar bolanya katanya 3 kali. How many chance that the person succeeds in getting the ball in the ring if a ball is entered? Nah, berapa besar peluang bahwa seorang akan sukses meletakkan bola ke dalam ring basketnya ya? Katakanlah ke dalam keranjang jika sebuah bola dimasukkan. Nah, peluang untuk suksesnya jika dilempar 3 kali. Nah, maka gini aja. Kita harus cari dulu berapa peluang gagal ketiga-tiganya. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau berhasil 3/5, berarti peluang gagalnya itu adalah 1 dikurang 3/5. Karena kan peluang itu maksimal 1, minimalnya 0 ya. Jadi rentang peluang itu adalah 0 sampai 1 gitu ya. 0 sampai 1 gini. Nah, berarti 1 kurang 3/5, maka peluang gagal 2/5. Karena ada 3 kali pelemparan gitu ya, 3 kali pelemparan, maka nanti kalian tuliskan di sini peluang gagal GGL lah ya, peluang gagalnya adalah 2/5. Nah, sehingga ketika dia bertanya succeed di sini yang berhasil, maka untuk 3 kali pelemparan ya, maka peluangnya adalah katakanlah peluang berhasilnya PS gitu ya. Nah, berarti 1 sebentar.
peluang gagalnya berarti bukan 2/5 ya, berarti 2/5 pangkat 3. Nah, ini kan 1 kali pelemparan. Untuk 3 kali pelemparan berarti 2/5 pangkat 3. Nah, artinya 25 kali 25 kali 25 gitu ya. Maka ini hasilnya adalah 8/125. Berarti peluang berhasil setidaknya 1 gitu ya. Berarti 1 dikurang 8/125. Maka kalau disamakan penyebut, 125 kurang 8 berarti 117/125. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Nah, gitu. Jadi katanya kan 3 kali dan berhasil. Nah, berarti yang gagal dulu kita cari. Kalau gagal semuanya berarti peluangnya segini kan. Berarti yang berhasilnya berapa dong? Ya udah, berarti 1 dikurang ini. Karena tadi peluang itu dari 0 sampai 1. Nah, gitu aja konsep yang dipakai. Gampang ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah, ini. Kalau soalnya seperti ini sering di matematika disebut sebagai bentuk daun. Nah, kalau untuk bentuk daun, rumusnya sudah langsung aja. Bentuk daunnya seperti ini loh ya, harus berbentuk elips. Ya, elips juga enggak sih ya, cuman berbentuk seperti inilah intinya. Maka nanti kalian bisa gunakan rumus luas ya, luas daun. Ini dikatakan satu daun, yaitu apa? 4/7 dikali A kuadrat. Itu sebenarnya diperoleh dari penurunan rumus terhadap lingkaran. Nah, ini aja kalau untuk daun secara utuh ya, mempercepat proses perhitungan. Lalu 4/7, nah A-nya itu adalah ini, sisinya. Ini kan persegi ya, berarti sisinya yaitu akar 2 dikuadratkan. Maka 4/7 dikali 2, yaitu 8/7. 8/7 kalau dihitung hasilnya sekitar 1,14 ya. Nah, maka nanti jawaban yang tepat adalah yang A gitu. Ini 1,14 cm kuadrat. Oke ya. Maka opsinya adalah yang A. Oke, jadi ini aja untuk luas daun ya. Tergantung dari sisi dari perseginya. Lanjut kita ke nomor 14. Nah, di sini dikatakan solve the following equation. Nah, selesaikan persamaan berikut. Kayaknya soal ini bertanya berapa sih nilai X yang memenuhi gitu ya. Nah, ini persamaannya kita udah punya. Maka kita olah persamaannya seperti apa? Pindah yang ini ke suku kiri ya, ke ruas kiri maksudnya. Berarti 2/3X dikurang 5/6X sama dengan minus 4. Ini juga pindah ke kanan jadi minus ya. Lalu semuanya ini kali 6X. Kita kalikan dengan 6X. Berarti nanti kita sudah memperoleh 6X dikali ini hasilnya yaitu 4 ya. Kenapa? 6X bagi 3X 2. 2 kali 2, 4. Kalau ini jelas 5. Nah, ini menjadi minus 4 kali 6X. 4 kurang 5, minus 1. Ini hasilnya minus 24X. Maka X sama dengan, pindah ruas ke sini ya. Jadi min 1 per min 24 berarti jadinya 1/24. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, jadi kuantitatif itu tidak serta-merta harus susah semuanya, enggak ya. Jadi hanya meninjau bagaimana kemampuan numerasi kita. Ya, bagaimana kemampuan kuantitatif dasar kita. Nah, itu kira-kira. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 15. Di situ dikatakan ada sebuah sekolah populer memiliki asrama yang memiliki juga beberapa jumlah ruangan. Jika setiap ruangan diisi dengan 2 siswa, maka akan ada 12 siswa yang tidak dapat ruangan. Itu sudah dapat satu informasi. Kemudian, jika setiap ruangan diisi oleh 3 siswa, maka akan ada 2 ruangan yang kosong. Nah, juga sudah ada informasi dari situ. Lalu, how many rooms? Berapa banyak ruangan yang tersedia di sekolah tersebut? Nah, maka kita buat model matematikanya. Nah, model matematika yang pertama bahwa misal dulu ya, misalkan K itu adalah banyaknya kamar atau jumlah kamar. Sedangkan S itu adalah jumlah siswa. Sehingga dari ini informasi yang pertama kita dapat
bentuk matematiknya seperti ini. Jumlah siswa sama dengan 2 kali K. Artinya 2 siswa memenuhi setiap kamar. Akan ada 12 siswa yang nggak dapat ruangan. Berarti berlebih sebanyak 12. Gitu ya. Terus dari informasi yang kedua. Jika setiap ruangan diisi 3 siswa, berarti jumlah siswa sama dengan 3 kali setiap ruangan. Nah, akan ada 2 ruangan yang kosong. Nah, 2 ruangan yang kosong berarti kan berkurang jumlah siswa yang harus memenuhi gitu ya. Maka nanti sini kurang, ini jumlah kamar dikali 3. Kenapa kali 3? Karena 3 siswa dalam 1 kamar. Maka ini juga gitu. Ada 3 yang berkurang untuk setiap kamar. Berarti ada 2 kamar. 2 kali 3. Nah, gitu maksudnya ya. Maka kita sudah dapat 2 informasi. Sehingga kita harus melakukan apa? Eliminasi. Nah, eliminasi atau substitusi juga boleh sebenarnya ya. Nggak apa-apa, kita eliminasi aja. Maka S sama dengan 2K plus 12. S sama dengan 3K kurang 6. 2 kali 3. Kita eliminasi S-nya. Berarti ini menjadi 0. 2K kurang 3K minus K. 12 kurang 6 plus 18. K-nya pindahkan ke kiri. Berarti K sama dengan 18. Nah, pertanyaannya kan adalah berapa banyak ruangan atau kamar yang tersedia ya. Maka sudah jelas K yang ditanya. Ya udah, jawabannya 18, yaitu yang D. Nah, gitu. Jadi kita terjemahkan dulu lalu buat model matematikanya. Kalau di sini dikatakan tidak mendapatkan ruangan, berarti kan berlebih jumlah siswanya gitu ya. Tapi kalau katanya ada 2 ruangan kosong, berarti kurang 6 siswa gitu lah. Nah, karena 2 dikali 3. Nah, gitu aja. Oke, itu untuk nomor 15. Nah, itulah sesi yang ketiga untuk video kali ini. Untuk sisa soalnya 5 lagi akan kita bahas di video berikutnya. Jangan di skip dan jangan kemana-mana.